Hey ho Pop Gengs, My mother was also Iban adalah subsuku dari keluarga besar Dayak yang mendiami 3 negara di Asia Tenggara. Di negara kita di Indonesia, di mana mereka tersebar sekitar area Kalimantan, dan di daerah Malaysia, tepatnya daerah Sarawak, ama di Brunei Darussalam. Suku ini sudah eksis sejak zaman kolonial, dan beberapa dari mereka ini masih tetap hidup dengan cara lama sampai sekarang. Nah, kali ini aku mau bahas satu film nih, tentang orang-orang Iban di Malaysia. Di mana pada zaman kolonialisme Inggris, mereka punya satu tradisi nyerahin anak perempuan sebagai teman tidur ke pejabat kolonial, buat ngajarin bahasa lokal. Penasaran seperti apa? Ini dia Sleeping Dictionary. Film ini bercerita tentang seorang pejabat muda Inggris bernama John Truscott dan diperanin sama Hugh Dancy. Doi dikirim ke koloni Inggris di Sarawak sebagai pejabat gubernuran dan disambut oleh anak kepala suku Iban yang bernama Belansai. Tugas Belansai ini adalah nganter John ketemu atasannya, Henry Bullard, yang gak berhenti nanyain ke bawahan barunya itu soal alasan Doske pergi ke pedalaman. Padahal gelar akademisnya terlalu mewah buat sekedar jadi pejabat. Jadi untuk nunjukin rasa hormat, John terpaksa harus cerita soal tujuan lainnya, yang pengen lanjutin cita-cita bokapnya buat ngasih pendidikan ke orang Iban, dan ini praktis jadi bahan tertawaan buat Henry yang udah lama banget di Sarawak. Habis itu Doi diantar ke rumah dinasnya pakai kereta yang beneran kereta. Soalnya meskipun penampakannya mobil, tapi digerakinnya masih pakai tenaga kerbau. Terus di malam hari nih John disuruh pergi ke rumah panjang tempat orang-orang Iban tinggal, karena ada pesta penyambutan buat dirinya, yang ternyata akhirnya harusin dia buat mabok dan ngasih hiburan ke orang-orang Iban supaya bisa diterima sama mereka. Sayangnya karena terlalu mabuk, John jadi nggak bisa pulang ke rumah dinas, dan tanpa sengaja ngeliat salah satu orang Iban pulang bawa kepala manusia ke rumah panjang. Itu tentu aja bikin John jadi kaget. Cuman karena mabok, Doi jadi gak terlalu mikirin. Lagian pas besoknya ada hal yang lebih ngagetin lagi. Soalnya kepala suku tiba-tiba dateng nih, bareng anak perempuan yang semalam nari di acara penyambutan. Dan dia adalah Selima, yang diperanin sama mbak hot favorit aku, Jessica Alba. Enggak, John bukan kaget karena cewek ini datang ya, tapi kaget denger penjelasan dari Henry kalau Selima ini bakal jadi guru bahasa lokal buat John, sekaligus jadi temen bobo. Soalnya menurut pengalaman para pejabat kolonial, belajar bahasa asing di ranjang emang paling top lah. Cuman menurut John itu salah, karena gak mau nyerahin keperjakaannya sebelum nikah. Wah jarang-jarang ini terjadi. Makanya Selima tetap dibawa pulang, meski akhirnya gak pernah diapa-apain juga. Ya awalnya doang sih gengs, karena setelah berbagai masalah datang, kayak Doski dianggap remeh sama orang Iban gara-gara belum mantep-mantep sama kamus tidurnya. Jadinya nih pas Doski minta kepala penambang liar yang disuruh sama Henry, orang Iban malah ngasih kepala monyet. Ya ada alasan lain sih, dan itu adalah soal rencana John yang mau bikin sekolah buat orang Iban. Tapi ditolak sama mereka, karena dianggap cuma mau jadiin orang Iban sebagai orang Inggris berkulit kuning. Ya, ini nih penyakit orang-orang kolonial terdidik sih emang ya. Mereka nganggapnya orang pedalaman itu adalah primitif yang butuh pendidikan barat. Makanya sering melihat kebiasaan setempat nggak lebih dari budaya barbar yang ketinggalan zaman. Tapi itu nggak ada hubungannya ya sama cerita ini. Soalnya masalah utama di sini adalah John yang nggak mau kelonan sama kamus tidurnya, si Selima. Makanya gegara itu, John sempat dikira gay sama kokinya, si Famous. Sampai sempat dibawain gigolo dari lokalisasi setempat. Bahkan ya istri Henry, Aggie, yang selalu manfaatin anak-anak Iban buat jadi tukang kebun, dengan cara nembakin koin ke arah hutan, ampun, gak ketinggalan tuh nyudutin John karena gak kunjung mantep-mantep sama kamus tidurnya. Selima juga sempat ngambek karena ngira dirinya jangan-jangan jelek kayak babi, makanya gak mau dikelonin sama cowok bule itu. Well, semua tekanan itu bikin John terpaksa menggadaikan prinsipnya. Iya, prinsipnya yang tadi itu, buat gak mantep-mantep sebelum menikah. Dan akhirnya ya mau juga ngelonin Selima.
Awalnya sih cuma coba-coba, tapi ternyata malah kecanduan. Pantesan sih di awal film ini ada narasi yang bilang kayak gini. Pada akhirnya, orang-orang naif yang masuk ke pemerintahan dengan tujuan mengubah pasti bakal diubah sama sistem. Ternyata ini toh maksudnya. Coba-coba, ketagihan. Yup, singkat cerita setelah berkali-kali kelonan sama Shelima, John jadi beneran jago bahasa Iban. Yang mana setelah kedatangan Henry dan Eggy, namanya Cecil, sama ada satu lagi pejabat baru namanya Shipperley. Skill John itu jadi berguna banget buat redain konflik antara rumah panjang komunitas Iban. Meskipun dirinya sendiri malah berkonflik dengan Shelima. Gegara, John gagal nyegah Cecil yang ada di acara mediasi kali itu terus-terusan usaha mau motret Shelima. Sundal. Padahal Doi udah berkali-kali nolak buat difoto, tapi tetap aja si Cecil ini gak mau ngerti. Untungnya setelah Shelima marah ke John dalam waktu yang lumayan lama, Doi akhirnya punya alasan buat berdamai. Karena kemunculan wabah yang menyerang orang-orang Dayak dari hulu sungai, mengharuskan John ke sana bareng sama Famous, Shelima, dan Belansai buat ngelakuin investigasi. Dan ternyata begitu nyampe di sana, mereka nemu kalau penyebab wabah itu adalah karena penambangan liar dari sesama orang Eropa yang masuk lewat jalur Kalimantan, Hindia, Belanda. Soalnya orang-orang Dayak di daerah ini kan agak beda sama Iban. Mereka itu nggak nanem padi, makanya John langsung ngeh kalau beras yang ada di situ dan jadi penyebab Shelima ikutan sakit adalah racun yang sengaja dikasih sama para penambang buat bersihin wilayah tambang dari gangguan penduduk setempat. Makanya nggak ada pilihan bagi John dan kawan-kawan selain nyingkirin para penambang liar itu dari wilayah orang-orang Dayak. Itu jadi keputusan penting buat John. Karena setelah para penambang liar itu disingkirin sama orang-orang Dayak, di satu sisi Doski akhirnya dapat penghargaan dari warga setempat, sekaligus mantepin hati buat nikahin Shelima. Tapi di sisi lain ternyata itu jadi bumerang, karena hukum kolonial gak ngizinin pejabat manapun buat ngelakuin pembunuhan ke sesama bangsa kulit putih. Selain itu, rencana pernikahan dengan Shelima juga gak dapat restu dari rumah panjang. Plus, ditentang keras sama Henry. Soalnya pernikahan orang Inggris dengan warga lokal bakal dianggap sebagai penghinaan karena status keduanya yang terlalu beza alias beda. Ya, awalnya sih John dan Shelima tetap ngotot buat langsungin pernikahan. Tapi karena ada ancaman pidana soal kematian para penambang yang bakal dibawa ke pengadilan kolonial, sejauh ini terpaksa tunduk sama perintah dari kelompok masing-masing. Di mana Shelima diharuskan menikah dengan Belansai yang merupakan anak kepala suku. Dan John terpaksa pulang ke Inggris terus nikah deh sama Cecil. Iya, anaknya Henry dan Eggy yang ternyata sejak awal emang mau dijodohin sama Doski. Beberapa tahun pun berlalu sejak kejadian itu. Dan setelah usai bulan madu, John dan Cecil akhirnya mutusin buat kembali ke Sarawak. Soalnya, selain dijanjiin bakal lepas dari ancaman pidana, ternyata John juga diiming-imingi pembuatan sekolah yang udah dicita-citain sejak pertama bertugas. Jadi, emang udah seharusnya Doi balik lagi nih ke sana. Sayangnya, keputusan untuk pulang ke Sarawak ternyata jadi petaka buat hubungan John dan Cecilia. Karena si istri udah tahu soal Shelima yang dulu jadi kamus tidur suaminya. Makanya Doski ini sempat insecure. Apalagi pas acara nonton bareng, kelihatan banget kalau si suami ini gelisah mulu nyariin Shelima di antara kerumunan orang Iban yang saat itu lagi ikutan nonton dari luar pagar. Jadi, sebagai akibat dari kelakuan John itu, Famous terpaksa dipindah tugaskan jadi juru masak buat pejabat kolonial lain. Karena Cecil nganggapnya Doi ini bakal bikin suaminya keinget terus sama Shelima. Dan sialnya, ternyata pejabat yang jadi majikan baru Famous adalah si Shipperley, yang ternyata kelakuannya rada bangke. Soalnya begitu John nganter Famous ke sana, Doi nemu kalau kamus tidur si Shipperley ini bukannya penuh lebam. Pertanda habis dihajar. Kayaknya cowok yang suka mukulin orang kayak gini emang peninggalan otentik zaman penjajahan ya. Soalnya merasa berkuasa banget, makanya jadi sewenang-wenang. Cuman masalah Famous yang dipindahin belum klimaksnya sih, karena sewaktu John ke danau ngumpulin batu buat jadi risetnya, Doi ngeliat Shelima gendong bayi bule yang dia yakini itu adalah anak kandungnya. Oh tidak. Makanya John minta Famous nih buat atur pertemuan sama Shelima dengan gunain kamus tidur si Shipperley yang disiksa sebagai alasan.
Tentu aja rencana ini sukses sebagai pancingan. Shalima beneran datang tanpa tahu kalau John ada di sana. Di sini, John ketemu anak kandungnya, Mandar, untuk pertama kalinya. Hicks! Yang mana setelah perdebatan panjang nih, akhirnya diizinin juga sama Shalima buat main sama bapak kandungnya. Sayangnya waktu Belansai tahu kalau John sering diam-diam ketemu sama istrinya, Doi pun jadi terbakar api cemburu. Kemudian nyobain buat nikam John pakai pisau cukur, ya ampun. Untungnya cuma berhasil sampai ngelukain. Namun meskipun gagal, itu tetap dihitung sebagai percobaan pembunuhan ke pejabat kolonial. Jadi, Belansai tetap harus nanggung hukuman mati, yang pidananya bakal dibacain pas sidang. Dan ini praktis bikin Henry marah besar, karena selain posisi Belansai sebagai salah satu orang terbaik yang dia kenal di Iban, ternyata insiden ini juga mengancam posisi Shalima di rumah panjang. Yang mana, berdasarkan keterangan Henry, ternyata dia adalah anak kandungnya sendiri. Waduh. Yap, jadi di aturan adat Iban emang kayak gitu. Semua perempuan yang jadi kamus tidur, anak perempuannya bakal jadi kamus tidur juga. Nah, emak si Shalima ini dulunya adalah kamus tidur buat Henry. Sampai di sini kamu ngerti kan? Nah, hukuman gantung buat Belansai ini ternyata bikin situasi jadi makin runyam. Soalnya Shalima gak terima kalau suaminya dibunuh. Karena anaknya Mandar seenggaknya masih butuh sosok bapak. Meskipun bukan bapak kandung. Sebenarnya John sendiri juga gak tega sih. Soalnya Belansai ini dulu adalah sahabat baiknya. Cuman, karena gak punya pilihan lain, di depan semua orang, Doi akhirnya tetap ngumumin kalau sanksi buat Belansai ini adalah hukuman gantung. Meski begitu, ternyata Shalima belum nyerah. Makanya di malam sebelum hukuman, Doi diam-diam ke kurungan tempat suaminya disekap. Tapi pas nyampe di sana, ternyata John udah ada duluan. Buat bebasin Belansai dan ngasih pistol buat jaga-jaga selama pelarian. Terus begitu Doski udah pergi, John langsung ngajak Shalima buat kabur lewat dermaga saat subuh esok harinya. Cuman Shalima gak percaya, karena mereka udah punya pengalaman gagal sebelumnya. Makanya John nenangin dengan gombalan, karena dia lebih cinta sama Shalima melampaui bahasa, negara, dan sejarahnya sendiri. Asik. Sayangnya di luar gombalan romantis itu, keesokan harinya ternyata ada masalah. Berkaitan dengan insiden Belansai, penghuni rumah panjang nyalahin Shalima dan maksa Doi buat jadi kamus tidur buat si bangke Shipperly. Waduh. Jadi begitu malam supaya rencana tetap berjalan, Shalima terpaksa mukul kepala Shipperly sampai pingsan. Dan dengan bantuan Famous, Doi akhirnya berhasil kabur ke arah dermaga. Tapi pas nyampe di sana, ternyata John belum datang. Karena di saat bersamaan, istri John, Cecilia, udah ngumumin ke semua orang soal dirinya yang lagi hamil. Dan ini bikin rencana harus tertunda sampai tengah malam. Untungnya pas lagi nulis surat, Cecilia mergokin John. Dan langsung kalau suaminya itu udah punya rencana kabur bareng Shalima. Dan responnya itu di luar dugaan banget sih. Karena bukannya marah ke suami, Doi malah ngizinin John untuk pergi. Yang mana jelas bikin emaknya Eggy. Apalagi pas Doi dengar kalau ternyata si Cecil udah tahu Shalima itu saudara tirinya. I don't want John hurt. Or my sister. Kalau si Henry sih seneng-seneng aja ya, walaupun gak nunjukin ke istrinya. Soalnya selain bangga sama Cecil yang ternyata bisa nerima Shalima sebagai saudara tiri, ternyata Shalima sendiri juga udah tahu kalau Henry adalah bapak kandungnya. Sewaktu Doi dikasih pistol sebagai bekal buat kabur ke hutan dari kejaran Shipperly yang dapat perintah dari Eggy buat ngabisin John dan Shalima. Well, ngomongin John dan Shalima, mereka kan gagal tuh ketemu di dermaga. Soalnya John kan telat gegara ngurusin dulu perkara pisah sama Cecil. Nah, untungnya pas nyampe dermaga dan lihat Shalima udah nggak ada, ternyata di sana ada Famous yang nungguin dan ngasih tahu ke John kalau Shalima ngubah rencana dan kabur ke dalam hutan. Karena itu, dengan bantuan orang-orang Dayak pegunungan, John pun bergegas ke hutan untuk nyari Shalima. Dan setelah perjalanan panjang berhari-hari yang melelahkan, mereka akhirnya bisa berkumpul bersama lagi. Sayangnya, di tengah kebahagiaan itu, Shipperly yang sejak awal emang ngejar mereka tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol. Kemudian, maksa mereka ngeborgol diri sendiri ke tiang bambu. Ini adalah momen yang sangat putus asa. Soalnya meskipun Shalima sempat ngelukain Shipperly pakai pistol yang dikasih sama Henry, ternyata isi pelurunya keburu habis. Dan jelas, sama sekali gak cukup bisa bikin si bangke ini mati.
Untungnya di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba beberapa batang sumpit beracun melesat ke tubuh Shepperly dan membuat Dosky mampus seketika. Ini praktis membuat dua jagoan kita selamat. Tapi siapa yang nolong mereka? Rupanya sang penolong. Wah, mereka adalah orang-orang Dayak yang sebelumnya mereka bantu setelah diracuni oleh para penambang liar. Dan pertolongan mereka ini dimaksudkan sebagai balas budi sama John dan Shelima. Ya, itulah indahnya solidaritas. Lebih dari sekedar tolong-menolong antara orang tidak berdaya di luar kekuasaan. Dampaknya juga bisa nyatuin dua sejoli ini yang terpisah oleh tetek bengek kasta bikinan kaum penjajah. Kayak kasus John dan Shelima yang akhirnya bisa bersatu setelah ninggalin semua kehidupan dunia barat dan bergabung jadi bagian dari suku Dayak. Well, sebagai kesimpulan, komedi romantis rilisan 2003 dan diarahin sama Guy Jankin ini keren sih menurut aku, terutama dalam urusan sudut pandang yang seger untuk ukuran tahun pembuatannya. Cuman untuk akurasi, ya kayaknya banyak yang melenceng ya, kayak pronunciation Jessica Alba dalam bahasa Indonesia yang masih kedengeran bule banget. Jari. Ampe soal kamus tidur yang kayaknya ya kayak melesetin tradisi ngayap. Gaya pacaran ala Iban gitu. Meskipun begitu, overall film produksi film line features tetap layak buat kamu tonton.